Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Pada pagi hari ini kita sampai pada pembelajaran yang ketiga dari subtema 2 tema 7. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, mudah difahami, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Amin. Nah, anak-anak kita buka bukunya halaman 63. Nah, anak-anak yang kita ketahui bahwasanya Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Nah, dari berbagai macam suku bangsa itu masing-masing mempunyai rumah adat. Di situ ada bacaan rumah adat suku Manggarai. Coba kalian baca ya, suku Manggarai yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Kalian baca dulu. Ada bagian-bagiannya ya. Nah, setelah kalian baca, di situ ada, nah kalian isi ya, nama rumah adat daerahmu, daerah kalian tinggal. Nah, itu di situ coba kalian isi ya, sesuai dengan daerah tempat tinggal kalian. Kalau kita ada di Jawa Timur, maka rumah adatnya apa? Ya, rumah joglo ya. Nah, di situ ada bacaan lagi halaman 65. Ada keragaman rumah adat di Indonesia. Kalian baca rumah adat dari daerah di seluruh Indonesia ada di situ. Nah, selanjutnya halaman 67. Di situ ada gambar beberapa rumah adat. Ya. Yang pertama, coba ditulis ya anak-anak ya, didiktekan. Yang pertama, rumah adat Baileo, asal Provinsi Maluku. Keunikan menggunakan kayu. Kemudian berukuran besar. Berstruktur panggung. Kemudian biasanya digunakan untuk menyimpan benda-benda suci dan digunakan sebagai tempat untuk penyelenggaraan upacara adat. Yang kedua, rumah adat Tambi, asal Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian keunikan, atapnya berfungsi sebagai dinding. Yang kedua, anak tangga berjumlah ganjil. Kemudian berbentuk prisma segitiga. Terakhir, rumahnya berbentuk panggung dan tidak terlalu tinggi. Selanjutnya ada rumah adat Honai, asal Provinsi Papua. Keunikan, tidak mempunyai jendela dan hanya mempunyai satu pintu. Tidak mempunyai jendela dan hanya mempunyai satu pintu. Yang kedua, berbentuk kerucut. Selanjutnya, digunakan sebagai tempat tinggal kaum pria dewasa.
Kemudian ada rumah adat Tongkonan, berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Keunikan, atapnya melengkung menyerupai perahu. Ya, atapnya melengkung menyerupai perahu. Kemudian bagian depan rumah terdapat tanduk-tanduk kerbau. Yang ketiga, mempunyai 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Yang terakhir, rumah Lamin, berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Keunikan, terletak pada struktur dan ukurannya yang besar, ya. Struktur dan ukurannya yang besar sehingga mampu menampung hingga 100 orang. Kemudian mempunyai 3 bagian, yaitu ruang tamu, ruang tidur, dan dapur. Selanjutnya, bagian kolong biasanya untuk hewan ternak. Ya, bagian kolong biasanya untuk hewan ternak. Nah, sudah. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari tentang rumah adat yang ada di Indonesia, ya. Nah, rumah adat ini masing-masing mempunyai keunikan, ya, dan keunikan tersebut pastinya ada tujuannya, ya. Mengapa seperti ini, digunakan untuk apa? Nah, itu masing-masing rumah adat mempunyai keunikan sendiri-sendiri, ya. Nah, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, ya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.